Anjing gua kenapa kayak mama ya? Tapi lu bisa bedain antara Korea sama Kreo kan gitu. Gue nih acting gue udah Korea banget ya. Ih gila. Lu udah kayak ini. Siapa namanya? Kenapa jadi gua lupa tuh? Siapa? Yang Big Bang. Teang. Itu. Yang itu Te- Teang mah palanya nggak bulat. Pala lu teang. yang buat pompa, besi pompa. Apaan tuh? Dragon. Oh, G-Dragon. G-Dragon. Tahu-tahu anjir deh. Iya. Kalau lu kayak siapa, Bot? Kalau lu Gua berdandan kayak siapa? tukang sate kayaknya enggak tahu. Kalau gua kemarin siapa yang Ilham kasih? V. Kang Daniel. Siapa? Kang Daniel. Namanya Siapa? Kang Daniel. Kang Daniel bener. Kang Daniel. Iya. Itulah referensi yang lokasi itu, makanya gue ikutin kayak gini dandanannya. Kalau penampilan lu tuh kayak lebih arah kayak abis tipes gitu Gip kayaknya. Padahal ini kalau apa YouTube-nya ketemu langsung live gitu enak ya. Ceng-cengannya juga enak gitu. Ayolah Gue paling kali. kalau lagi ketemu di studio gitu, lo dandanan kayak gitu, gue nggak tenang gitu. Gue liat kanan kiri. Takut salpol, bah. Nah, ini kalau itu udah effort banget dan kayak gini, berarti kita lagi mau bahas tentang Korea. Tapi lebih spesifik lagi, Koreanya adalah yang disukai nama Bibot, K-pop. Woi. Iya. Kayak Drive, Q-Wave namanya. Q-Wave itu apa? Q-Wave Q-Wave. itu wave ombak maksudnya. Maksudnya itu. Oh, Jadi gua nggak hanya musiknya doang, jadi kayak filmnya gue suka. oke. Variety show. Drama-dramanya. Iya, Drama-drama. Ntar dulu, gua nanya dulu kalau lu pasti nonton dramanya. Kalau Ilham, lu nonton nggak drama Korea? Terakhir yang lu tonton apa? Full House. Anjir, lawas juga lu. Sama kayak gua dong. Gue nonton Korea, gue coba nonton kayak Dokter Romantik, terus gue nonton yang lain. Apa ya, belum apa-apa tuh udah ke Tebak. cinta gitu kan. Males. Nah, Maksudnya gue kan kalau kayak nonton di Netflix itu kan ada film apa juga tentang hospital itu kan. iya. New Amsterdam kan tentang hospital kan. Nah, gue berusaha. Bukan New Amsterdam, ada film Amerika gitu kan. Nah, gue pikir kayak Dokter Romantik atau Hospital Playlist ini kayak New Amsterdam gitu. Oke. Nggak taunya nggak taunya tetap belum apa-apa tuh udah ke arah percintaan gitu. Oh, lebih ke drama ya. Lebih ke drama gitu. Jadi gue Oke. jadi Namanya nonton. drama utama Siregar kan. Dharma, ini internal. Ibaratnya gue udah nikah kan. Hah. Udah punya anak 2, jadi udah nggak berharap lagi untuk khayalan-khayalan ke romansa kan kayak gitu kan. Asik. Oke. Kalau dulu Lu nggak perlu referensi lagi ya? sebelum gue nikah, iya gue kan tuh ngayal, nonton ini, nonton itu, nonton. Mungkin kalau Bibot masih ke romansa soalnya masih bisa menghayal ke situ. Gue kalau ngayal sama orang Korea gue dosa jatuhnya. Gua ada nonton bukan percintaan, ada film Korea yang bukan percintaan, dia ceritanya tentang otopsi. Mungkin Bibo tahu judulnya. Baru atau Dia lumayan lah, tahun 2019 apa 2018. nonton gua. Jadi dia tentang mecahin kasus dari otopsi. Gue lupa, istri gue yang tahu judulnya. Gue ikut nonton tuh, seru, nggak ada percintaannya sama sekali. Jadi ceritain tentang pemecahan kasus dari otopsi.
Kalau lo buat serial Korea terakhir yang lo tonton apa buat? Film deh kalau nggak. Gue baru selesai ini Vincenzo. Vincenzo yang cerita tentang ini apartemen ya buat ya? Iya, tentang apartemen. Iya. Gue Kalau nonton gue sama Indah sempet nonton ini, sempet join sama Indah nonton replay wah itu bagus 1998. banget tuh. Gue Yang sempet 88 ya? join. Iya, gue sempet join nonton film itulah. Kenapa orang harus nonton itu? Itu bagus banget. Itu kalau misalnya lu pengen nonton drakor Ah. yang enggak tipis cinta-cintanya ya itu. Lebih Iya, arah iya. keluarga. Iya. Kenapa gue nonton itu? Karena itu benar-benar kayak cuman lingkungan aja, lingkungan pertemanan dalam sebuah area perkampungan lah ibaratnya kayak gitu. Kalau kalau dari gue sih, Sampai- kalau dari gue sih pribadi bukan masalah percintaannya sih kalau menurut gue, karena percintaannya udahlah ketebak lah kemana-kemananya pasti gitu loh, nanti ini sama ini, tapi arahnya itu kayak yang kayak kesehariannya itu loh yang gue seneng, kayak relate loh, maksud kayak filmnya mereka tuh kalau menurut gue pribadi relate sama kita, karena kayak misalnya Replay 1988 tuh di adegan di episode Iya, pertamanya iya, tuh iya. dia ngirim-ngirim makanan, Gif. Lu pasti pernah kan Betul. kayak ngirim makanan ke tetangga. Itu Gojek, maksudnya Gojek, GoFood gitu. Anjing, enggak dong. Oh, Bukan. gimana sih? Dia GrabFood. Bro. Maksudnya gimana maksudnya? Kan jadi dia tuh hidup di kayak di satu komplek satu kampung, satu jalan gitu. Nah, rumah-rumah itu jadi kan ada anak-anaknya itulah yang jadi kisahnya mereka gitu loh. Iya, jadi benar-benar sehari-hari. Makanya gue nonton karena nggak Ada menitik. Walaupun ada ternyata sesama tetangga saling suka, tidak banyak yang tahu, teman-teman yang lain, ya itu kan relate banget sama pasti pernah gitu kehidupan. kalau kayak misalnya tiba-tiba lu suka sama tetangga lu gitu, terus atau Iya. kirim misalnya Iya dong. disuruh apa nyokap lu ngasih nih kirim ke bu ini misalnya ngasih apa ayam, tiba-tiba ibu itu tar jangan pergi dulu, dia balikin lagi makanannya kayak gitu loh, Game. Iya. Itu bagus. Bagus banget. Gue belum nonton. Yang gue udah nonton tapi akhirnya gue begitu ke season 2-nya gue malas nonton. Satu World of Merit, mungkin lu pernah nonton. Oh iya, Walk of Fame gue nonton sampai selesai. World of Merit. Gue karena istri gue nonton ya, jadi Cakep banget. iya World of Merit couple. Waktu bini gue nonton nih, gue ikut jadi nonton gitu karena bini gue ceritain ya. Gue penasaran juga ini apa ceritanya. Bukan maksudnya terakhir akhirnya gue nggak nonton. Terakhir. Terus ada lagi yang ceritanya tentang di apartemen, tapi gue lupa judulnya. Jadi mereka di satu apartemen House. mewah. Open house. Bukan penthouse. Ada lagi. Gue lupa lagi nih. Bukan. Jadi mereka tinggal di satu apartemen mewah. Terus dramanya ya dari situ-situ aja tuh munculnya. Settingannya ya di tempat itu doang gitu. Mengejar matahari. Bukan. Lebih. Setan dan neraka gua hadapi, itu kan kalimatnya sih. Tapi gue dari semua serial dramanya Korea ya, sampai sekarang gue nggak tahu kenapa yang paling gue suka perempuannya cuma Song Hye Kyo doang. Full House. Iya, Full House. Udah Song Hye Kyo udah sampai sekarang masih cakep aja itu orang. Iya, walaupun dia kemarin baru cerai ya. Iya, sama siapa sih, Kim Jong Un ya? Siapa? Son Jong Ki. So tahu. Itu tuh yang main film Descendant of the Sun itu kan? Descendant of the Sun, iya benar. Oh iya. Descendant of the Sun. Ya, Gue nggak nonton tuh buat gue nggak nonton. Dasarnya lucu. Bagus juga itu. Descendant of the Sun. Menurut gue yang World of Married Couple itu dia kenapa bagus tuh karena pas banget pandemi, ya kan? Orang mau nggak Iya, mau benar. udah pasti nonton lah. Nah, referensinya Benar. film kayak gitu. Ya jadi orang tambah lah. Jadi biasanya kan kalau orang-orang tuh nontonnya kalau udah selesai baru nonton tuh. Nih kita kayak ongoingnya kayak kita tungguin nih episode minggu depan apa ya. Tapi kenapa ya film Korea itu bisa mencuri hati banyak kalangan? Maksud gua si film Korea ini walaupun ada saingannya ya kayak film India itu udah lama. Terus film Thailand, film Filipina itu kan banyak orang yang tahu juga, tapi Korea tuh lebih cepat
melejitnya dibanding yang lain gitu. Kalau dalam jangka waktu tuh dia cepet banget naiknya Kalau dibanding sama film-film yang lain. nih kalau gue pribadi gue sukanya kenapa, karena gini loh, karena kan masih sama Asia gitu loh. Gue juga film Thailand gue suka tuh kan, karena dia nggak terlalu kayak kalau misalnya di film kita tuh kan pacarannya harus begini buat ketebak banget gitu loh. Kalau Thailand tuh beda. Terus kalau misalnya si Korea sendiri tuh ada hal-hal kecil yang dia bikin tapi itu kayak kena gitu loh, gitu. Kayak misalnya tiba-tiba dia ngasih apa, ngasih air mineral gitu. Kalau gue sih jarang sih nonton film Indonesia yang tiba-tiba yang hal-hal kecil itu yang diperhatiin mereka gitu loh, shot-shotnya gitu loh. Hmm. Kalau Hmm. itu sih. Nah, terus kalau gue sendiri nggak suka juga film terlalu cinta-cinta banget, enggak sih. Gif, lu muka lu kalau agak majuan kayak gitu ke kamera, gue kayak mau dicium banci gitu. Gue mundur gue kayak ngeliat sini. Gue liat ya juga mirip banget sama itu ya. Tadi ya apa? Ayam betutu. Aduh sakit. Nah, baik lagi ya. Terus. Suka sih gue drama-dramanya, terus kayak misalnya dia bahas tentang kebusukan pemerintahannya sana gitu, politiknya, terus Ya. itu gue Yang politik juga kemarin gue sempet nonton tuh, tapi gue sama sekali gue judulnya lupa. Di istri gue nonton, jadi dia ada kayak pergantian presiden gitu-gitu. Presiden yang ini punya politik ini, terus nanti kudeta. Jadi oh ini ada tentang politik. ini bukan yang main si Bae Suzy. Gue nggak tahu namanya, gue nggak tahu tuh pemerannya siapa aja. Gue cuma tahu Song Hye Kyo, udah doang, itu doang. Nah itu Lu ada tuh ngangguknya kayak gue Gif. ngangguk kayak Ngangguk. gue gitu. Nggak, nih kalau misalnya nih gue ceritain ya, menurut gue yang paling oke filmnya itu Replay 1988 udah pasti tuh. Terus filmnya si Bae Suzy sama aduh kenapa jadi gue lupa ya. Dia tentang kayak si Bae Suzy jadi anggota binnya Korea gitu loh. Bae Suzy siapanya Bibi Julius? Siapa tuh Baby Julius, gue nggak tahu. Aduh, iya lupa lagi bibet kata. Siapa om? Bibi Julius. Ya lu cari aja lah di Instagram Bibi Julius lah. Gak tahu gue. Ya itu. Gua tahu Explore di Instagram gue tuh isinya Korea sama game doang gitu. Alhamdulillah. Itu doang, Rachel V-nya. Ya Allah. Selfie-nya om. Lu follow. Bini gue nyuruh gue follow soalnya dulu ada giveaway. Ya. Itu yang dia nyelamatin itunya ya, pembantunya kecebur. Nggak ngerti gue. Bahas Korea, bukan bahas Rachel V-nya. Korea. Kenapa jadi bahas YouTube-nya Rachel V-nya? Nggak nih, kita bahas dramanya dulu ya. Kalau yang Iya, dramanya dulu. kalau misalnya film yang menurut lo udah nonton belum, Parasite? Oh, belum. Terus Gue cepet banget. taruh ceritanya kayak apa nih? Mungkin gue udah nonton tapi Parasite itu Parasite itu kan yang justru begitu banyak dapat penghargaan Oscar kemarin kan? Oscar. Nah itu dia dapat Oscar sampai yang sutradaranya tuh ngomong ke pas satu dia speech gitu, terus dia ngomong ya lu kalau mau nonton film ini lu harus baca subtitlenya, jangan minta ini di remake lagi. Kan kayak Train to Busan kan diminta di remake kan, ada remake kan buat bahasa Inggrisnya. Nah kalau si sutradaranya itu kekeh dia nggak mau dibikin versi Inggris. jadi tetap bahasa Korea. Iya, dan itu dapat Oscar dia. Tapi itu dia tentang kesenjangan sosial itu loh. Iya. Dia orang kaya yang kaya banget gitu, terus ada orang yang hidupnya miskin terus hidup di pasar gitu, bahkan dia tinggal itu di basement gitu. Kerjaan sehari-hari tuh kayak udah memanfaatkan apa aja gitu loh, kayak bungkusin kotak pizza. Nah sampai di satu ketika si rumah orang kaya ini butuh guru buat anaknya gitu loh. Nah akhirnya dia pakai papap. Ini di mata gua doang apa enggak ya? Ada penampakan. Siapa sih tuh? Siapa sih tuh? Arif papap. Oh. Nah, Pap lo jangan kaget ngeliat gue ya, Pap. gak kedengeran kan gue pakai headset. Oh, enggak kedengeran ya. But by the way gini, banyak orang yang kayak gue dulunya. Gue dulunya
antipati banget sama yang namanya Korea, mau itu filmnya maupun itu Setuju gue juga. K-popnya. Banyak yang kayak gue, tapi akhirnya sedikit demi sedikit pasti nyaksiin, pasti nikmatin gitu. Iya. Kayak gue pertama kali nikmatin Korea itu berarti zamannya K-pop Suju sama Girls' Generation. Terus begitu dibilang orang banyak SNSD, begitu orang banyak nonton film drama Korea, gue yang anjir apa sih lu nonton Korea Jilo gitu awalnya. Tapi begitu pertama kali nonton Full House, terus masih zamannya Full House sama apa ya? Boys Before Flowers ya kalau nggak salah ya, PBF. Ya, BBF bener. Ya, Boys Before Flowers. Itu gue akhirnya nonton dan gue nikmatin tuh. Itu apa memang awalnya antipati banget, tapi gue nikmatin. Yang gue nikmatin adalah kejernihan gambarnya si kamera Korea. Oh iya, sini. Gue nggak tahu kenapa tuh mereka tuh kayaknya beda gitu sama sinematografinya. Itu buat gue keren. Itu yang gue bilang. Kalau lo gimana kalau lo? Itu yang tadi gue bilang, Gip, dia tuh memikirkan hal-hal yang terlalu yang kecil itu diperhatiin gitu loh. Kalau kita kan hajar aja, kadang-kadang mic boomnya kelihatan gitu, hajar aja. Sekelas Kadang ada yang layar lebar. ada yang Hah? ada yang ngumpet di bawah meja kelihatan. Iya, pokoknya aneh aja gitu loh. Entah itu gimmick atau bener-bener emang. Kalau lu nonton pertualangan serinya aja tuh di endingnya tuh ada krunya di tengah-tengah meja cuy. Iya, yang Iya. di kelas tau lo. Yang di kelas bener. Iya gitu maksud gue. Maksud gue, Karena persaingan mereka berat, Gif. Karena persaingan di Korea Selatan ini berat. Persaingan satu sama lain ini sangat berat tentang kualitas mereka gitu kan. Itu yang menjadi pressure mereka sendiri untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Mereka bawa negara, mereka bukan cuma bawa production, bawa SG Entertainment, bawa SM Entertainment, YG Entertainment, enggak. Film-film itu juga pun bawa negara karena bawa nama negara ya. Betul, karena tanggung ketika mereka udah bidang musik, ya filmnya pun pasti akan menampilkan sesuatu yang baik, jangan sampai ngedrop dari apa yang udah dilakuin sama senior mereka. Kalau mereka kan bener-bener senior dari zaman dulu, zaman sekarang dibimbing banget kan sama mereka yang seniornya sampai sekarang. Ada generasi ke generasi, kalau mereka tuh jelas banget generasi ke generasinya. Kayak gitu. Nah, kualitas itulah yang sangat mereka jaga untuk membawa nama itunya. Jadi sinematografinya, filmnya, ceritanya segala macam itu belum terjaga banget. Apalagi sekarang pressure mereka makin kuat ketika si Parasite ini dapat Oscar. Ya. Dan Oscar itu nggak cuma satu sebagai sutradara terbaik atau segala macam, tapi dari sisi begitu banyak sisi dari berbagai macam kategori ya. Dari original cerita, dari segala udah dapat penghargaan kayak gitu ya. Jadi pressure lagi buat film-film Korea untuk nampilin. Lo kalau mau nonton aja nonton film apa ya namanya judulnya lupa gue, Taksi apa Driver gitu. Waktu nonton film itu aja, gua aja yang sama Iboy sama Indah aja tuh, wah nontonnya tuh deg-degan. Oh yang dia nyari ini bukan apa? Kayak mayat-mayat itu bukan? Iya bukan, dia ini doang, dia cuma taksi. Enggak, dia cuma supir taksi yang ngebohong kalau dia bisa nganter, kalau dia adalah orang yang akan disewa sama wartawan dari luar negeri ini untuk nganterin ke satu daerah gitu kan. Nah dia nganterin itu ke satu daerah, ternyata daerah itu daerah demo, daerah yang lagi diisolir sama pemerintah gitu, dimana demo-demonya ini ditembak-tembakin tentang pemerintah segala macam gitu kan, sampai akhirnya si driver taksinya ini berhasil keluar dari area itu, dan itu based on true story gitu loh. Jadi sampai si taksinya ini sampai ditanya orang bulenya, siapa nama lo, terakhir nih endingnya, siapa nama lo. Driver taksinya ini sampai nggak nyebut namanya. Driver ini nyebut namanya dia itu ternyata merek korek apa merek apa gitu. Bulenya nggak ngerti gitu kan. Bahkan ketika orang bule itu terakhir di balik layar itu, si orang bule cerita pengalamannya, dia bilang gitu, sampai sekarang gua pun masih ingin bertemu dengan driver taksi itu. Dan film itu kan film yang
yang berat kan, film based on true story yang berat yang berhasil diciptain sama mereka gitu. Lo akan tahu taksi, taksi kalau nggak salah deh. Gue cari ya. Ya lo nggak bakal tahu kan, balik lagi kenapa lo nggak bakal tahu, karena film itu bukan ditampilkan oleh mereka-mereka yang good looking Eh, kayak gitu kan, dan tapi film itu akan ditonton sama tipikal gue yang suka based on true story. Ya. ya. Filmnya, mau film dari Ghana pun, dari Afrika pun gue akan tonton selama itu adalah based on true story. Tapi mereka punya ini nggak sih, mereka itu gue nggak tahu ya, sutradara khusus gitu, misalkan sutradara A gitu. Kalau di sini kayak misalkan gitu Joko Anwar gitu, Joko Anwar hasil filmnya bagus-bagus. Terus si siapa ya, kayak Hanung Bramantyo gitu, terus si Upi gitu. Itu kan kelihatan tuh genre-genre filmnya gitu. Nah, si Korea ini ada nggak kayak gitu, atau mereka ya udah bikin film, ya udah bikin gitu? Dibuat sebagai pecinta Korea, gue tanya sama lo buat satu, buat siapa nama sutradara Korea yang lo kenal? Nggak ada pasti. Gak ada kan? Nggak ada. Karena orang-orang yang nonton film Korea itu balik lagi nggak berpikir tentang sutradaranya. I see. Bener setuju gue. Ya. Martin aja Kita gitu. mungkin, kita mungkin masih berpikir yang, wah filmnya, film horornya Rizal Mantovani sama Hoshi Purnomo nih, udah pasti keren nih, best experience. Ya. Gitu kan, wah filmnya ini Rudi Sudjarwo nih, pasti bagus nih cintanya nih, best experience ada Pedangan Cinta. Ya. Nih gitu kan. Nah, kalau kita mereka yang nonton Korea mana ada yang ngeliat siapa sutradaranya. Nggak, tapi bener-bener Nah, yang gitu. bilang Cumi, karena kan Oke. kalau si Kalau nggak benar nggak mungkin lu anggap ekspertis di sini. Oh, iya. Iya benar. Iya benar. Nah, Iya benar. karena si sutradaranya tuh ya juga belum tentu terkenal, dan filmnya kalau menurut gue dia lebih kuat di ceritanya sih daripada pemainnya. Banyak kok, kayak misalnya True Beauty ini kan kemarin ada tuh film tentang, ya ini sih cinta-cintaan nih, pasti kalian nggak suka. Kisah tentang dua orang suka sama satu cewek gitulah. Nah itu tuh artisnya tuh emang nggak terlalu terkenal banget, biasa aja lah gitu loh. Cuman dia itu dari adaptasi dari miring om, Sorry. Kok miring sih gue? dari adaptasi webtoon dibikin dramanya gitu loh. Nah itulah yang biasanya seringnya kayak gitu. Sebelum masuk ke K-popnya, setuju nggak lo kalau misalkan statementnya secara marketing, ya kita ngomongin secara marketing nih sekarang. Secara marketing Korea Selatan ini untuk entertainment, mereka tuh ngebebasin semua agensi, ngebebasin semua manajemen, ngebebasin semua yang pengen tampil, tapi nanti akan tersaring sendiri nih siapa yang bakalan terkenal, siapa yang gak bakalan terkenal gitu. Ya makanya pressure kuat, makanya tingkat bunuh diri di Korea Selatan pun tinggi. Gitu ya? Memang ada faktanya bahwa tingkat bunuh dirinya tinggi. Dan netizennya jahat. Netizen Indonesia. Bener, Ya. Tingkat bulinya lebih jahat daripada Indonesia. bener. Dan mereka lebih condong ke fanatik ya. Maksudnya kalau misalkan mereka udah suka satu, Iya, tapi mereka ini aja gitu. Nah, tapi mereka untuk mempersiapkan ketika tampil di publik gak semudah itu, gak seinstan di Indonesia. Lo kebayang, nih kalau kita ngomongin musik ya, G-Dragon aja, untuk bisa masuk ke dalam Big Bang dan akhirnya tampil di publik, dia butuh 11 tahun training. Ya. Tapi itu kan beda-beda om, mas itu. Ini untuk training vokal, untuk training dance, segala macam begitu. Ya, masuk kultur Amerika segala macam. Nah, terpuruk ekonomi mereka bertahun-tahun segala macam. Sampai akhirnya mulai bangkit dari industri-industri kayak gitu. Dulu sensornya Korea ini katanya sih, dulu sensornya Korea ini cukup ketat. Karena Korea belum bisa menerima begitu masih ada adat istiadat yang cukup ketat lah, aturannya segala macam. Sampai akhirnya waktu terkenal itu kan ada yang namanya Olimpiade Seoul kan. Ya. Olimpiade Seoul tuh cukup terkenal dulu waktu zaman Ya. masih kecil banget gitu, cukup menarik perhatian lah. Nah, ketika itu kan begitu banyak masuk kultur yang ke dalam Korea itu ketika Olimpiade Seoul. Akhirnya Korea Selatan sendiri menyadari bahwa ternyata
memulai ke arah kapitalisme segala macam itu ternyata menyenangkan ya. Ya. Memajukan. Gue kira dia nanya. Ya sampai akhirnya sampai akhirnya tingkat sensor Korea pun dikurangi. Untuk kemajuan bidang-bidang industri itu akhirnya dikurangin segala macam, dan barulah mereka mulai semakin berkembang. Ya. Kultur itulah yang pada akhirnya memajukan mereka kan kayak gitu. Muncul pertamanya Korea itu koreksi kalau gue salah ya, muncul pertamanya Korea itu dimulai booming awalnya karena Girls' Generation sama Suju, bener nggak Bot? Suju ya, awalnya Suju ya, Super Junior ya. Iya. Super Junior, iya. Baru baru Wonder Girls. Nah sebenarnya Suju sendiri, Suju lah. Super Junior kan. Sebenarnya Suju itu belum ada apa-apanya sama namanya apa ya, lupa gue. PTXY apa IXPT. Dia itu PPT. presentasi itu. Dia ini boy band yang cuma 2 orang isinya ya. Dia boy band yang berhasil memecahkan rekor dengan jumlah fans base-nya itu 800.000. Siapa? Zaman dulu. Siapa? Ada, dan dia malah berhasil ketika dia tour itu dia berhasil menggait penonton konsernya mereka itu sebanyak 1 juta sebelum munculnya Suju ini segala macam. Di Red Velvet, Suju itu masuknya itu masukkan golongan pertama setelah si entertain yang 3 promotor ini, 3 mereka golongan pertama tuh. Nah yang mulai keduanya itu adalah yang kedua tuh yang Blackpink, BTS segala macam nih. Nah ini berarti yang generasi pertama itu termasuk 21 itu ya, 21. Ya, Tunewan ya. Yang ketiga ini udah ada juga generasinya, cuman belum terlalu menonjol. Belum ada yang naik ya. Ini masih dipegang sama yang BTS sama yang Blackpink itu. Dan ini kan ada tiga tim besar apa? Entertainment yang kuat lah, produser yang kuat. Ya, SM. 3, oke. SM, JYP, Promotor lah, promotor. Ya, agency. SM, Nah. JYP sama YG. Nah, kalau si YG itu dia lebih arahnya tuh kayak talent penyanyi itu yang bener-bener berbeda satu sama lain gitu loh. Kalau SM tuh kan masih ada penyanyinya gitu loh. Karena SM kan kayak misalnya yang baru keluarin dia tuh aespa tuh. Terus di baliknya aespa ada namanya Red Velvet. Terus itu tuh dia tuh, nah Red Velvet tuh bagus tuh kalau menurut gue, karena dia udah sampai hampir 10 tahun lah di, kalau nggak salah ya, di dunia belantika musik Korea. K-pop ada satu solois dari Korea Selatan yang mirip Batamalu Bot. PSY. Itu cukup menggemparkan dunia ya. Iya. Dengan viewers YouTube terbanyak tuh dulu. Iya. Pattaya Steamboat dan Yakiniku, anjir. Pattaya Steamboat dan Yakiniku anjing. Minggu depan kita ngomongin masalah musik Indonesia yang mendunia. Oke, benar. Setuju gak lo? Ya udah. Setuju gak lo? Gue punya referensi Sarah Fajira, Word Genius, Nadine Amizah, sama anjir satu lagi gue tadi lupa. Gue lupa ada. Lo tau Sarah Fajira kan? Tahu. Lah itu kan sama Word Genius. Ya. Enggak, ada lagi yang dia lain lagi lagu. Muto Sarasari.